Kalau Tuhan Yesus sudah dimuliakan, bahwa kita juga punya pengharapan bahwa kita pun akan dimuliakan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, seluruh umat Allah yang dicintai Tuhan, ketika kita memasuki gereja tadi, kita berseru mulai dari aula, kemudian kita di jalan, kemudian masuk, kita masih berseru, Hosana, terpujilah Raja Kristus. Kita mengagungkan Tuhan Yesus sebagai Raja. Barusan, tetapi ketika kita mendengarkan bacaan ini, suasana yang tadinya gembira, kita dengan bersukacita, kita dengan semangat menyerukan hidup Sang Raja, kini sebaliknya yang kita dengar. Ada yang mungkin meneteskan air mata, ada yang bersedih. Suasananya sangat kontradiktif. Saudara-saudara sekalian yang dicintai Tuhan, bacaan yang pertama itu tentang membuat Nabi Yesaya bahwa seorang hamba Tuhan akan menderita. Seorang hamba Tuhan yang dengan taat, walaupun punggungnya dipukul, walaupun diludahi, tetapi dia dengan tabah, dia dengan penuh kerendahan hati menerima itu semua, karena dia percaya bahwa pada akhirnya Tuhan tidak akan mempermalukannya. Ya, bacaan pertama tadi itu merupakan atau bikin hati dalam baca Injil hari ini. Apa yang dinubuatkan kini tergenapi, bahwa hamba itu sangat menderita. Bahkan hamba itu sempat mengatakan, Tuhan, kalau boleh, biarlah piala yang berlalu daripadaku. Tetapi karena ketaatannya, hamba itu harus mengikuti seluruh proses yang Tuhan Allah inginkan. Walaupun sakit yang dialami oleh Tuhan bukan hanya sakit fisik, tetapi lebih daripada itu, justru lebih daripada itu, yaitu sakit psikis. Luar biasa penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi karena ketaatan seorang hamba ini, bacaan kedua menegaskan kepada kita bahwa walaupun dia setara dengan Allah, tetapi ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dan karena ketaatannya, Allah menganugerahkan kepadanya kehormatan yang sangat luar biasa, yang sangat tinggi, sehingga bacaan kedua mengatakan segala yang ada di atas langit, yang ada di atas bumi, bahkan yang ada di bawah bumi, dalam nama Yesus semua bertekuk lutut. Luar biasa. Itulah kemuliaan yang harus dia terima karena ketaatannya mengikuti kehendak Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dicintai Tuhan, kemudian drama tentang bagaimana Yesus berdoa, bagaimana Yesus ditangkap,
bagaimana Yesus menderita karena dipukul, dihina, sampai pada akhirnya bagaimana Yesus disalibkan dan wafat. Semuanya secara luar biasa dijabarkan. Saya pikir kalau bacaan seperti ini, sangat jelas seperti ini, sebenarnya saya tidak usah lagi berkhotbah. Semua sudah sangat terang, sangat jelas. Tetapi kalau kita melihat bagaimana prosesnya, kita hanya melihat ada beberapa bagian dalam masyarakat yang terlibat sehubungan dengan penangkapan sampai Tuhan Yesus wafat di salib. Ada imam-imam agung. Imam-imam agung, orang yang sangat berkuasa di bait Allah, orang yang menguasai bait Allah, itu adalah para imam. Tetapi apa yang mereka buat? Kita dapat baca tadi. Itu mewakili rohaniwati. Tetapi ada juga yang mewakili pemerintah, Pilatus. Bagaimana kita melihat Pilatus tidak berdaya menghadapi kekuatan massa. Pada akhirnya Pilatus harus mengikuti apa yang diinginkan oleh orang banyak. Kenapa dia harus ikut? Karena dia adalah penguasa. Dikatakan tadi dia khawatir akan kedudukannya. Bahkan dalam bacaan lain, imam-imam mengatakan, kalau kamu tidak mengikuti perintah kami, kalau kamu tidak menyalibkan dia, kami akan melaporkan ke Kaisar. Ya karena kedudukannya, karena jabatannya, karena ia takut kehilangan pengaruhnya, maka ia pun mengabulkan apa yang diinginkan oleh orang banyak. Walaupun semua saksi yang mereka hadirkan itu saksi palsu semua. Ia ramah soal pengadilan, dan sering juga kita saksikan dalam kehidupan nyata. Kemudian pihak yang ketiga, para murid. Ya, para murid yang selama ini hidup bersama-sama dengan Tuhan, selama ini suka dan duka yang alami ketika bersama dengan Tuhan. Harusnya mereka yang lebih di depan membela Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Yudas Iskariot, dia adalah tokoh yang menjual Yesus hanya karena kebutuhan duniawi, hanya karena dia menginginkan uang. Bapak Ibu saudara sekalian, Yudas itu adalah bendahara. Bendahara dalam para murid itu adalah Yudas, dan dia sudah terbiasa menggunakan uang, sehingga karena mungkin belum cukup dia melihat kehidupannya, maka dia pun harus menjual Yesus. Ada Petrus. Ini kita tahu seorang Petrus. Ketika Yesus bertanya, siapakah saya? Hanya Petrus yang bisa menjawab bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah. Ketika Yesus ditangkap, Petrus juga yang menarik pedangnya, menghunuskan pedangnya, dan memotong telinga. Tapi sebenarnya bukan telinganya yang dipotong, harusnya lehernya yang ditebas, tetapi karena yang kena itu telinga. Telinga orang itu putus. Petrus adalah sosok yang sangat-sangat berani, sangat-sangat emosional. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus mengatakan, Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, kau sudah menyangkal aku 3 kali. Itu kita tahu siapa itu Petrus.
dan para murid yang lain entah kemana. Kemudian pihak yang terakhir adalah umat. Umat ini pasti ada yang pro, ada yang kontra. Tetapi yang terlihat bahwa semua pada akhirnya pro Imam Ali. Karena yang kontra pun suaranya tidak bisa didengar. Yang kontra pun ketakutan. Jangan sampai kita mengatakan yang tidak setuju, kita juga kena imbasnya. Sehingga seolah-olah semua umat, semua orang mengatakan salib karena dia, seperti yang mereka teriakan. Bapak Ibu Saudara, itu drama yang kita nonton tadi, kita dengarkan tadi. Ya, di tempat-tempat lain, biasanya di Jumat Agung itu di istilahnya dalam salib hidup, kita dapat melihat itu dengan jelas. Jadi kalau kita menonton, kita ini jadi penonton, kemudian yang menjadi objek adalah Tuhan Yesus ini, objek penderita. Tadi malam ketika menyiapkan renungan ini, muncul dalam renungan saya ya, kita mau bilang ada suara, mungkin saya seperti itu, tapi muncul saya ada ide yang muncul seperti ini. Sebenarnya yang terjadi bukan kita yang menonton adegan itu, tetapi sebenarnya yang terjadi Tuhan Yesus sedang melihat kita. Tuhan Yesus sedang melihat para imam, para pemerintah. Tuhan Yesus sedang melihat umat. Bagaimana tanggapan umat? Semua yang kita buat, semua yang kita lakukan, Tuhan sedang menonton. Dan pertanyaan Tuhan, berapa banyak yang masih setia dengan saya? Itulah drama sebenarnya. Drama yang kita sedang mainkan sendiri, dan yang menjadi penonton adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita bisa bayangkan, saya mungkin seperti imamnya, kami yang akoli, kami yang memimpin mungkin seperti imam. Kami menghadirkan saksi-saksi palsu hanya untuk membenarkan kami. Kami menghadirkan kebohongan-kebohongan agar pengaruh kami masih ada dalam umat. Tuhan Yesus melihat semua itu. Tuhan Yesus melihat Petrus, Tuhan Yesus melihat Yudas dan murid-murid yang lain. Bahkan seluruh umat yang berteriak, itu pun Tuhan Yesus lihat. Ada satu momen yang sangat penting. Ketika Petrus menyangkal Yesus yang ketiga kali dalam bacaan paralel yang lalu, itu dikatakan begini, pandangan Yesus itu tertuju. Artinya pandangan Yesus dan Petrus itu bertemu dalam satu titik. Mereka berdua saling memandang. Sehingga Yesus melihat dengan, Yesus pasti tidak heran, tapi Yesus mengatakan apa yang saya bilang tadi. Dan Petrus menundukkan kepalanya karena malu. Tadi dia mengatakan, saya ini pahlawan, saya pasti di depan. Tapi ketika Yesus ditangkap, dia justru tidak mengakui Yesus. Iya, drama itu sedang ditonton oleh Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dicintai Tuhan, ketaatan itulah yang membawa Yesus pada kemuliaan. Ini pelajaran yang penting bagi kita, bahwa dalam seluruh kehidupan orang-orang Kristen, ketaatan harus menjadi poin yang pertama. Ketaatan kita dalam memikul salib kita, ketaatan kita dalam mengikuti Tuhan, baik dalam suka, baik
baik dalam duka. Ketaatan kita ketika kita memandang Yesus sebagai Tuhan, kita memandang Yesus sebagai pasangan kita, itu semua akan dilihat oleh Tuhan. Ada beberapa contoh dalam kitab suci. Dari perjanjian lama itu kita bisa membaca dari kitab Ayub, bagaimana Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa, tetapi karena ketaatannya Tuhan memulihkan seluruh kehidupannya. Abraham, karena ketaatannya ia diangkat sebagai bapa segala bangsa. Dan kita juga harus percaya Bapak Ibu sekalian, ketaatan kita kepada Tuhan bukan saja memberikan dampak bagi kita sendiri. Ya, Tuhan Yesus karena ketaatannya dia dimuliakan, dia sangat-sangat ditinggikan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi lebih daripada itu, dampak daripada ketaatan Yesus adalah keselamatan seluruh umat manusia, kita semua. Begitu pun dalam kehidupan kita, ketaatan kita bukan saja berdampak bahwa kita pun kelak akan dimuliakan oleh Tuhan, tetapi orang-orang di dekat kita pasti mendapatkan imbas, mendapatkan dampak yang positif. Ya, seorang suami karena ketaatannya akan pasangannya, bukan saja suaminya yang dimuliakan atau istrinya dimuliakan, tetapi orang-orang di sekitar mereka, pasangannya, anak-anaknya, keluarganya akan berbangga, akan berbahagia karena ketaatan suami dan istri. Dalam pekerjaan kita masing-masing, para manajer katanya mereka disebut orang yang taat. Mungkin dia agak bodoh sedikit, tetapi dalam bekerja dia taat. Itu jauh lebih bagus daripada orang yang lebih pintar, tetapi dalam bekerja dia tidak taat. Karena yang bodoh masih bisa diajari menjadi dia menjadi pintar, tetapi ketaatan itu sangat-sangat susah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagai pengikut Kristus, harusnya poin tentang ketaatan ini menjadi poin yang harus kita miliki. Banyak sekali contoh-contoh, tetapi Bapak Ibu sekalian saya kembalikan kepada kita semua. Ada satu hal lagi, kita mendapat atau Yesus mendapatkan, ternyata masih banyak murid yang tidak taat. Tetapi apakah Petrus karena ketidaktaatannya dia dihukum? Ketidaktaatan Petrus pada akhirnya dia menyadari bahwa apa yang dia buat itu salah, sehingga dia kembali kepada Tuhan. Beda dengan ketaatan Yudas. Yudas ketika dia menyadari bahwa dia salah, dia tidak kembali kepada Tuhan, tapi dia justru dia mungkin menganggap tidak ada pengampunan yang bisa dia dapatkan, sehingga dia pada akhirnya bunuh diri. Saya pikir ini tidak diharapkan. Sebagai manusia, Bapak Ibu sekalian, kita pasti pernah jatuh dalam ketidaktaatan. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai karyawan, sebagai orang-orang pemerintah, sebagai imam, sebagai pemimpin-pemimpin gereja. Tetapi yang Tuhan mau, kita harus seperti Petrus. Kita harus berani datang kepada Tuhan, berani mengakui kesalahan kita, berani mengatakan bahwa Tuhan, saya tidak taat. Dan
oleh Tuhan. Dengan demikian, ketidaktaatan kita sebagai manusia, walaupun memang pasti dihukum, tetapi tidak membawa kita kepada kebinasaan. Dan inilah kesempatannya, Bapak Ibu sekalian. Ini kesempatannya untuk menyadari seluruh dosa ketidaktaatan kita dan kembali kepada Tuhan. Sehingga kita berharap dengan ketaatan, dengan memperbaharui diri kita supaya hidup lebih taat, maka Tuhan pun akan mengampuni kita dan membawa kita. Kalau Tuhan Yesus sudah dimuliakan, bahwa kita juga punya pengharapan bahwa kita pun akan dimuliakan. Amin.